Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat semua yang ada di rumah. Oke, kembali lagi dengan saya Bidan Rani. Berhubung karena sekarang adalah di awal tahun 2024, dan ini merupakan podcast pertama kita pada tahun ini. Kali ini kita bakal bincang apa ya siang ini? Oke, kali ini kita mungkin akan membahas tentang plasenta akreta. Oke, kali ini kita bersama narasumber kita yaitu dokter konsultan feto-maternal di Rumah Sakit Unan, yaitu Dr. Rina Agustuti, SPOG, SPKFM. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Oke. Gini Dok, kali ini kita kan akan membahas tentang plasenta akreta. Nah, mungkin sobat di luar sana banyak nih Dok yang belum tahu tentang plasenta akreta. Bisa nggak dokter jelaskan sedikit tentang apa itu plasenta akreta? Ya, makasih Rani. Alhamdulillah. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang plasenta akreta itu suatu topik yang masih terus berkembang. Per definisi plasenta akreta itu adalah suatu keadaan di mana plasenta atau ari-ari ibu ya, ari-ari janin maksudnya tumbuh jauh ke dalam rahim. Memang ada grading-gradingnya nanti sejauh mana dia akan tumbuh, dan ini menyebabkan waktu persalinan kah atau sulit untuk dikeluarkan. Mulai dari dikeluarkan bisa tapi perdarahan banyak sampai tidak bisa dikeluarkan. Itu tergantung gradingnya. Jadi implantasi dari ari-ari atau plasenta yang memasuki dinding rahim yang dalam sehingga lengket istilah kitanya ya. Nah, jadi banyak tuh pasien yang bilang plasenta, dokter akan bilang ke pasien plasentanya lengket ya. Nah, itu salah satu definisi dari plasenta akreta. Berarti apa nih Dok bedanya antara plasenta akreta sendiri dengan plasenta yang normal gitu? Ya, jadi kalau plasenta normal implantasinya itu tumbuhnya itu ada batasan pada tidak memasuki miometrium ya. Jadi di atas miometrium itu ada lagi lapisan DC2. Di sana ada lapisan lagi namanya yang bersifat fibrin ya. Jadi kalau setelah anak lahir kita bisa lakukan kontraksi uterus terjadi, dia otomatis lepas sendiri sehingga kita bisa melakukan gentle traction sehingga plasenta bisa kita keluarkan dengan tarikan ringan pada tali pusat. Itu normal. Kalau plasenta akreta fili choriolis itu maksudnya jaringan dari plasenta itu dengan pembuluh-pembuluh darahnya akan tertanam lebih dalam lagi, mulai dari tertanamnya pada permukaan dari DC2-nya, kita kenal dengan plasenta akreta. Gradingnya itu 0, kemudian ada lagi masuk lagi grading 1 itu pada DC2 dengan gradingnya 1 itu kita membutuhkan tidak bisa lepas spontan, dan walaupun diberikan obat-obat dan kontraksi pada rahim sehingga diperlukan manual plasenta, itu sudah termasuk plasenta akreta ya. Dan dengan manual grading 1 itu dengan manual plasenta tempat tertanam itu menyebabkan perdarahan banyak, itu sudah masuk grading 1. Grading 2 plasentanya masuk lagi ke dalam otot rahimnya, dinding rahim namanya miometrium. Ya, itu nggak bisa ditarik. Kalau ditarik uterusnya juga ikutan ketarik ya, rahimnya ikutan ketarik. Itu yang grading 2. Kalau grading 3 lebih jauh lagi, sampai ke lapisan luar dari dinding rahim namanya lapisan serosa. Bahkan bisa menembus organ di belakang, di luar rahim. Apa organ di luar rahim yang sering terjadi plasenta itu menembus itu kandung kencing. Karena kandung kencing ibu hamil berada di atas daripada bagian bawah rahim. Di saat plasenta tumbuh di sana, kalau dia masuk ke grading 3, dia akan menembus berinvasi ke kandung kencing. Itu bedanya. Kira-kira apa pemeriksaan yang harus dilakukan ini Dok untuk mengetahui dari plasenta akreta tadi? Iya. Mungkin sedikit sebelum kita ke pemeriksaan kita tahu bahayanya ya. Oh iya. Bahayanya apa? Kalau plasenta adesiva atau lengket saja tadi yang grading 0, mungkin perdarahan yang cukup banyak, tapi setelah itu kita bisa atasi dengan pemberian uterotonika.
plasenta akreta grading 1 di mana perlu manual plasenta kemudian perdarahan banyak bisa terjadi atonia uteri, perdarahan juga. Grading 2 kita nggak bisa lepaskan. Kalau kita nggak bisa lepaskan, tentu pilihannya kita lakukan pengambilan bagian yang lengket tadi atau kita harus angkat rahimnya. Karena selama plasenta belum bisa kita lepas, pendarahan akan terus berlangsung. Pendarahan yang terus berlangsung kalau seandainya itu terjadi di tempat persalinannya, di tempat yang tidak ada kamar operasi, tidak ada tersedia, bukan hanya tidak ada kamar operasi, tidak tersedia tim akreta, maka proses persalinan seksioka itu misalkan itu akan pendarahan cukup banyak dan angka kematian cukup tinggi. Rata-rata kematian pada plasenta akreta ini bisa hampir, kalau yang gradingnya 3 itu ya bisa sampai 70-80% ya. Jadi sangat berisiko apabila dikerjakan oleh yang bukan expert untuk mengerjakan ini. Makanya untuk plasenta akreta, setiap rumah sakit boleh melakukan operasi plasenta akreta apabila memiliki tim akreta. Karena dalam satu tim plasenta akreta itu bukan hanya dokter feto maternal sebagai dokter operator, juga ada dokter subspesialis lain yang akan terlibat, termasuk di sana bedah vaskular, bedah urologi, onkologi kebidanan, bahkan juga tenaga-tenaga ICU dan NICU gitu. Jadi dan bank darah. Jadi sangat tingginya risiko kematian ini, makanya ini merupakan suatu nightmare istilahnya oleh dokter obgyn ya. Kalau yang ketemu plasenta akreta, mereka itu dapat nightmare istilahnya. Jadi bagaimana memeriksanya? Tadi pertanyaan tadi ya. Bagaimana memeriksanya? Kita bisa lihat mulai dari screeningnya. Kita bisa awalnya mungkin dari anamnesa, kita bisa lihat faktor risikonya ada nggak pada pasien kita ini. Faktor risiko untuk plasenta akreta diantaranya tentu ada riwayat operasi pada rahim. Apakah itu riwayat SC sebelumnya? Karena 80% kejadian plasenta karena bekas operasi. Juga ada bekas operasi, terutama yang paling banyak itu kalau plasenta previa. Dia plasenta previa, bekas operasi 80% penyumbang akreta. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila tidak plasenta previa maksudnya plasenta yang tumbuh menutupi jalan lahir ya. Plasenta yang tumbuh di depan segmen bawah rahim misalkan. Kalau itu tidak plasenta previa, masih ada kemungkinan untuk terjadi plasenta akreta. Apabila plasentanya tumbuh di bagian depan dari dinding rahim tanpa ada plasenta previa, bisa kita temukan. Bahkan ada yang di bagian belakang kita temukan. Itu yang tipe 5. Karena mungkin tadi faktor risikonya bukan hanya operasi, bisa juga tindakan misalnya kuretase itu juga bisa. Terus penyembuhan luka yang tidak bagus, kondisi malnutrisi, kondisi defisiensi mikronutrien terutama anemia misalnya. Jadi yang kita lihat pertama anamnesa dulu. Anamnesa kita nilai faktor risiko pasien kita. Hati-hatilah kalau pasien kita punya riwayat operasi seksio ya, dan kita tahu saat ini angka operasi SC itu semakin tahun semakin meningkat. Makanya prevalensi kejadian akreta ini dulunya 1:106, sekarang udah 1:20 ya kejadian akreta ini. Jadi anamnesa penting untuk tahu apa ada riwayat tindakan pada uterus ya, operasi pada rahim, apakah itu SC, apakah operasi miom, apakah itu kuretase ya. Nah, itu kita harus waspada untuk menilai kondisi plasentanya saat pasien ini hamil lagi. Yang kedua, kita lihat setelah anamnesa ada faktor risiko, ya kita lanjutkan pemeriksaan tentu lebih baik pada trimester 1. Kalau ketemu di trimester 1 yang akan menjadi cikal bakal menjadi plasenta akreta, kalau itu dapat berarti kita sudah berusaha menyelamatkan rahim si ibu. Karena kalau ketemunya nanti di trimester 2, di trimester 3, risiko dia akan mengalami kita harus melakukan angkat rahim agak sulit ya. Maksudnya risiko dia tindakan kita adalah angkat rahim tentu akan lebih besar. Seandainya kita bisa melihat dari trimester 1, kita bisa curiga, oh ini akan tumbuh jadi akreta nih. Apa tanda-tandanya?
mungkin ibu-ibu datang ke dokter spesialis obgyn, terutama mungkin lebih tepatnya ke nanti dokter obgyn akan berkonsultasi lagi ke dokter subspesialis feto-maternal untuk menilai. Misalkan salah satu contoh ya, pada keadaan di mana hamil nanti masih kantong hamil, rewire operasi udah 2 kali misalnya. Nanti dilihat tumbuhnya kantong ini di mana nih, sepertiga atas, sepertiga tengah, atau sepertiga bawah. Kalau sepertiga bawah berarti kita curiga akan tumbuh nanti menjadi placenta previa, menjadi placenta previa totalis, dan kita tahu placenta previa totalis 80% penyumbang placenta acreta. Itu yang pertama, dari lokasi tumbuhnya kantong kehamilan. Yang kedua, kalau masih trimester 1, kita lihat di mana lokasi embryo ini berkembang. Apakah di segmen bawah rahim, di tempat bekas operasi lama, itu sudah pasti akan menjadi acreta. Kalau itu kita bisa deteksi di trimester awal, kita bisa lakukan terminasi kehamilan dengan melakukan tindakan reseksi. Itu perdarahan akan lebih sedikit kan, karena belum tumbuh plasenta yang besar kan, masih korion. Kita ambil bagian yang kehamilan itu saja, di bagian yang tumbuhnya di bagian bekas operasi. Jadi kita bisa perbaiki bekas operasinya dengan baik, sehingga ada kejadian dengan kehamilan di bekas operasi setelah direseksi, kehamilan berikutnya normal gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa mendiagnostik di trimester 1. Jadi untuk ibu-ibu bidan yang mengetahui faktor risiko dari placenta acreta dari trimester awal, sudah menganjurkan kepada pasien-pasiennya untuk bisa dilakukan screening. Kalau ke dokter obgyn boleh, atau nanti kalau meragukan bisa dikonsulkan ke dokter feto-maternal. Itu trimester 1. Belum lagi trimester 2 ada screening yang lewat ultrasonografi juga. Penilaian USG pada trimester 2, trimester 3 itu kita akan lihat ada poin-poin dari keadaan plasentanya yang dinilai. Biasanya kalau ada kecurigaan, dokter obgyn akan merujuk ke konsultan feto-maternal untuk mengetahui ini benar acreta atau tidak. Kalau acreta bagaimana gradingnya, terus apa rencana selanjutnya. Kalau trimester 2, trimester 3 tentu kita nggak akan menghentikan kehamilan lagi ya. Kita akan meneruskan kehamilan dengan melihat mempersiapkan dengan baik secara elektif. Artinya kita sudah persiapkan dan sudah kita nilai prognosa dari pasien ini. Apakah akan perlu pengangkatan rahim, apakah kita cukup bisa melakukan reseksi, kita lihat kondisi pasiennya. Kalau placenta acreta yang terdeteksi dari awal, kita bisa elektif, risiko perdarahan bisa kita minimal ya. Terus juga kita bisa bekerja sama dengan sejawat dari bedah vaskuler ya. Kenapa bisa kita minimal? Karena kalau tim placenta acreta itu akan melibatkan dokter spesialis bagian lain. Contohnya bedah vaskuler, dia akan melakukan tindakan untuk menjepit salah satunya aorta abdominalis, supaya pada waktu pelaksanaan operasi dokter operator feto-maternalnya bisa dengan baik untuk melakukan reseksi. Karena kalau tidak, perdarahan banyak udah nggak kelihatan ya. Nah itu yang akhirnya kita harus angkat rahim ibunya. Tapi kalau kita bisa elektifkan dengan baik, kita bisa selamatkan rahimnya. Untuk diharapkan kalau memang mau hamil lagi, tidak menutup kemungkinan ada kasus yang setelah direseksi bisa hamil lagi tanpa adanya placenta acreta. Luar biasa. Berarti benar-benar kita harus bisa mencegahnya dari sedini mungkin ya dok. Iya benar. Ya, ke dokter spesialis kandungan di awal kehamilan. Dan itu penanganannya benar-benar sangat complicated ya dok. Iya benar. Jadi yang sulitnya acreta ini, kalau kita dapat jackpot ya istilahnya ya, artinya tidak tahu kalau ini acreta, apalagi kalau seandainya lahirnya pervaginam, plasentanya yang ditarik-tarik nggak mau keluar karena acreta. Sekali plasenta lepas separuh,
tidak lepas semuanya, artinya apa? Kita membuka keran air yang akan dalam hitungan menit itu akan mengalir terus menjelang sampai ke rumah sakit. Darah ibunya udah habis. Ya, kalau nyawa bisa diselamatkan, ya alhamdulillah rahimnya diangkat. Tapi kalau sampai nyawa nggak bisa diselamatkan, kan kita menyebabkan kematian ibu. Memang akreta salah satu penyebab kematian ibu yang cukup tinggi juga. Jadi kalau udah bicara akreta pasti udah orang takut berhubungan dengan akreta kalau tanpa persiapan. Ya. Jadi untuk itu kita memang kebetulan saya Dr. Veto Maternal dari Rumah Sakit Unan, kami memang sudah mempersiapkan, ya, insya Allah kami sudah membentuk tim akreta di Rumah Sakit Unan yang anggotanya terdiri, operatornya adalah Dr. Konsultan Veto Maternal, Dr. Konsultan Onkologi Ginekologi, kemudian dibantu dengan backup dari Dr. Konsultan Vaskular, konsultan urologi, dan konsultan intensif care, serta dokter perinatologi NICU yang tentu pada plasenta akreta kita lahirkan pasiennya kebanyakan tidak cukup bulan ya, karena kita tidak menunggu pasiennya berdarah. Rata-rata di 35-36 minggu kita lahirkan, berarti kita akan melahirkan bayi-bayi yang kurang bulan, tentu akan bekerja sama dengan sejawat konsultan perinatologis kita. Juga bank darah, alhamdulillah kita juga sudah punya bank darah, NICU, ICU, bank darah kita sudah siapkan. Terus selain itu, untuk itu kita juga mau ada acara nih Sabtu minggu ini, insya Allah tanggal 20 Januari dan 21 Januari di Rumah Sakit Unan dalam rangka ulang tahun ya, ulang tahun Rumah Sakit Unan yang ke-7 ya. Kita mengadakan simposium online untuk akreta dan workshop offline untuk plasenta akreta. Di simposium online ini pembicaranya ya alhamdulillah kita diberi kepercayaan untuk mendapatkan pembicara-pembicara yang memang sudah pakar, tingkatnya bukan nasional lagi nih, sudah pakar dunia. Yaitu diantaranya adalah Prof. Palacios yang sudah sangat terkenal di dunia untuk bicara masalah akreta, juga dengan murid-murid beliau, Dr. Alvaro, Dr. Rozi, dan juga kita juga akan bahas juga nih Mas, bukan hanya dalam aspek teknik operasi, bagaimana memilih apakah bisa diselamatkan rahimnya, apakah harus diangkat rahimnya, atau bagaimana mengurangi perdarahan yang masif, yang banyak sekali. Kita juga menghadirkan narasumber yang juga sangat-sangat berkompeten dalam hal pencegahan. Di antaranya mungkin yang bisa kita intervensi masalah nutrisi. Ya, kita ingin dengar nanti dari Prof. Nuroyono Wibowo untuk pencegahan kejadian plasenta akreta dalam hal intervensi nutrisi. Dan juga dari Dr. Rozi, salah satu pakar akreta kita yang nasional yang kita datangkan dari Surabaya, yang beliau juga akan berbicara bagaimana mendiagnostiknya, mulai dari USG yang saya ceritakan tadi ya, namanya sonopatologi, sehingga membuka wawasan teman-teman sejawat SPOG yang ada di Sumatera Barat. Bahkan sebenarnya pesertanya ini udah nasional ya, ada yang datang dari, kemarin saya dengar ada yang dari Palembang, dari daerah Sumatera ada, dari Jakarta juga ada kalau nggak salah. Jadi selain membuka wawasan, juga untuk memberikan kerjasama juga dengan kita untuk kelanjutan dari plasenta akreta ini, karena plasenta akreta memang ilmunya sedang berkembang. Kita nggak tahu nanti 5 tahun ke depan bagaimana ilmunya. Jadi kita sebagai rumah sakit tipe B dengan center pendidikan, kita juga membuka diri untuk penelitian-penelitian seputar plasenta akreta. Jadi itu insya Allah itu simposium online di tanggal 20 Januari dan workshopnya offline di tanggal 21 Januari. Oke, luar biasa sekali ya dok ya. Nanti Rumah Sakit Unan sudah benar-benar siap
untuk melaksanakan pelayanan, memberikan pelayanan kepada Ya. pasien-pasien dengan plasenta akrata. Oke. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa menurunkan ya dok ya angka kematian ibu ya, Benar-benar perdarahan. Kita juga bisa melahirkan generasi-generasi berikutnya yang sehat dan cerdas seperti itu. benar. Oke, untuk sobat sehat di rumah yang ingin ikut acaranya bisa lihat di linknya di sosial media kita, yaitu di Instagram Rumah Sakit Unan. Oh ya dok, untuk pesertanya sendiri dari siapa aja nih dok? Ya, kita di sini simposium ini, kalau untuk simposium pesertanya boleh dari SPOG, apakah konsultan atau bukan, dokter umum, bidan, bahkan kita buka kesempatan untuk ikut karena bagi kami ilmu ini berkembang ya, karena semuanya terlibat. Bidan bertanggung kanan 70% ANC di negara kita adalah dengan teman-teman bidan. Bidan harus tentu mengupgrade ilmu selalu, makanya kita buka kesempatan bidan, silakan untuk mendaftar juga untuk lebih tahu apa saja sih tentang plasenta akrata. Kemudian dokter umum juga, karena sekarang program pemerintah juga ada pemeriksaan USG oleh dokter umum. Nah, kita berusaha membantu juga untuk mengupgrade ilmu-ilmu sejawat kita para GP dan dokter-dokter SPOG, tentu dengan ada topik-topik yang menarik yang mungkin sangat terkait dengan waktu tindakan ya dan diagnostik. Oke, luar biasa. Berarti dokter umum bisa, SPOG, spesialis obstetri juga bisa. Terus bidan apa lagi, bidan ini juga boleh ikut acara ini ya dok ya, karena benar-benar mayoritas ibu-ibu hamil itu akan mengkonsulkan kehamilannya itu di layanan primer seperti puskesmas. Oke, bagi sobat sehat semua yang ada di rumah yang ingin memeriksakan kehamilannya atau ingin berkonsultasi dengan Dokter Rina, bisa datang ke Rumah Sakit Unan. Nah, beliau praktek untuk spesialis subspesialis feto-maternal di Rumah Sakit Unan. Nanti bisa hubungi atau bisa pantengin juga jadwal beliau di Instagram Rumah Sakit Unan. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya YouTube kita Rumah Sakit Unan. Sampai jumpa kembali di acara podcast kita selanjutnya. Salam sehat semua. Assalamualaikum.